Yang dimaksud dengan hadis tadi, orang yang cita-citanya akhirat. Satunya cita-citanya pikirannya akhirat, satunya pikirannya dunia terus. Orang yang pikirannya akhirat ini bukan berarti gak kerja sama sekali, karena orang bekerja dunia itu kepastian, pasti. Cuma walaupun bekerja itu harus punya visi misi, bahwa kita bekerja ini misalnya buka usaha dagang atau usaha tani. Nah, usaha ini niatnya bekal untuk akhirat. Karena kita ini usaha bekal untuk akhirat, maka di dalam berusaha kita juga berhati-hati. Karena orang ini kalau misalnya usaha dagang, kalau lupa akhirat dan pikirannya cuma dunia, kadang menipu timbangan, hutang nggak bayar, ya macam-macam kan begitu. Kalau orang itu murni akhirat, pikirannya akhirat, kan berhati-hati di dalam berusaha. Usaha tetap usaha. Dan Islam ini tidak melarang orang mengembangkan ekonomi, enggak. Bahkan dianjurkan ya, kalau orang itu punya lahan, dianjurkan ditanami pohon-pohonan. Mengapa? Karena itu sedekah. Ternyata orang punya pohon itu, kalau di dalam hadis-hadis ada orang menanam pohon di lahannya, lalu bunganya dimakan oleh burung, itu sedekah. Lalu ada orang lewat berteduh, sedekah juga. Atau hewan tinggal di situ, sedekah. Dan ternyata orang menanam pohon itu sedekahnya besar juga. Mengapa? Karena dari daun dan pohon itu mengandung oksigen untuk kebutuhan umat manusia itu. Artinya apa? Memang mengembangkan ekonomi itu diperintahkan, tapi jangan murni untuk dunia. Dunia ini hanya perjalanan menuju akhirat, hanya bekal aja. Jadi bukan gak kerja. Karena orang itu rizkinya beda-beda. Ada orang itu rizkinya memang dari pegawai negeri, ada rizkinya dari guru, ada rizkinya dari dagang, ada rizkinya dari perkebunan, rizkinya dari pertanian. Dan ada orang-orang gak bakat kerja. Kalau kerja malah tambah susah, kalau gak bekerja malah tambah enak. Ada orang yang begitu memang. Memang di dunia ini gak sama. Memang Allah menciptakan manusia, pekerjaannya gak sama. Jadi begitu. Jadi bukan berarti kita gak bekerja. Bahkan ya, kalau kita misalnya oleh Allah dikaruniakan usaha, kalau bisa berkembang, dikembangkan. Mengapa? Karena semakin berkembang zakatnya tambah banyak, semakin berkembang sedekahnya tambah banyak, semakin berkembang usaha, menarik karyawan tambah banyak. Berapa banyak umat Islam yang ekonominya lewat dia? Berapa banyak umat Islam yang hidupnya dari zakatnya? Berapa banyak umat Islam yang hidupnya dari sedekahnya? Dan di dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Manfaat itu bukan hanya ceramah, bukan hanya mengajar. Jangan dikira petani itu gak ada manfaatnya, jangan dikira. Saya dulu punya guru seorang ulama sufi, sudah wafat tahun 2000. Kadang-kadang dia ini pergi ke tetangga, ternyata tetangga ada di sawah. Karena dia besar, yang datang dipanggil ke sawah, minta maaf kiai, saya ini bertani. Kiai jawabannya apa? Lo beruntunglah kamu bertani, manfaat sama orang. Saya ini gak tani, katanya. Kamu lebih bagus. Karena kalau gak ada petani, pegawai gak bisa makan, yang punya toko gak bisa makan, kiai gak bisa makan. Wong kiai gak bertani. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya bagaimanapun kita mencari dunia, jangan lupakan visi misi akhirat. Dunia tetap dicari, tapi visi misi akhirat. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita anak pergi sekolah, lalu hujan lebat,
nggak segera datang, atau istri pergi ke orang tuanya di kampung sebelah, hujan lebat sama badai, nggak pulang-pulang, kita cemas. Lain dengan yang tadi, itu manusiawi seperti itu. Artinya yang dimaksud kecemasan tadi, cemas tentang masa depan. Besok ini makan apa, bulan depan makan apa, anak saya makan apa, itu maksudnya. Ya, kalau orang cemas atau bingung karena musibah, karena apa, itu manusiawi, gak apa-apa seperti itu, bukan masuk yang tadi.